Kita dipukul, diinjak, dicurangi. Lawan. Lawan, kasih lihat siapa kita. Habisin, habisin! Ya, final kejuaraan AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam diwarnai oleh kontroversi besar yang mencoreng semangat fair play sepak bola Asia Tenggara. Dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Gelora Bung Karno, sorotan utama bukan hanya tertuju pada permainan kedua tim, namun pada kinerja wasit utama yang dianggap berat sebelah terhadap Vietnam. Setiap Vietnam kesenggol sedikit oleh pemain Indonesia langsung pelanggaran. Tapi ketika timnas Indonesia dijatuhkan dengan keras oleh pemain Vietnam, seolah wasit tidak melihat kejadian tersebut. Sepanjang pertandingan, keputusan wasit tampak merugikan timnas Garuda Muda. Beberapa tackle keras dari pemain Vietnam luput dari hukuman, sementara pelanggaran kecil dari Indonesia langsung dihadiahi pelanggaran bahkan kartu kuning, yang membuat frustrasi. Para pemain Vietnam kerap menjatuhkan diri dan berguling-guling berlebihan, seolah mencari keuntungan dari tiap kontak ringan. Anehnya, aksi-aksi ini malah seringkali dikabulkan wasit dengan peluit dan tendangan bebas. Pada laga ini juga tensi tinggi sempat terjadi. Bahkan ofisial kedua tim pun harus turun tangan. Selesai laga yang berakhir dengan kemenangan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Suasana panas berlanjut keluar lapangan. PSSI langsung melayangkan protes keras secara resmi kepada AFF, menyoroti kinerja wasit yang dianggap tidak netral dan merusak integritas pertandingan final. Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan bahwa mereka akan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap perangkat pertandingan dan meminta AFF agar tidak menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi. Habisin, habisin! Ya, sadarkah kalian? Jarak antara Indonesia dan Piala Dunia 2026 hanya 2 pertandingan lagi. Hanya 2 laga pemisah antara mimpi dan kenyataan. Bukan skuad Jepang atau bukan Australia yang jadi tembok terakhir itu, melainkan timnas Irak dan timnas Arab Saudi. 2 nama besar memang yang akan dihadapi. Tapi lihatlah sejarah terbaru. Arab Saudi hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertemuan melawan kita. Dan kemudian timnas Irak. Memang mereka menang dalam 3 laga sebelumnya, tapi bukan melawan kita yang dulu lagi. Namun kini telah menjelma menjadi armada tempur paling lengkap dalam sejarahnya. Dulu saat timnas Irak begitu perkasa di hadapan kita. Di tubuh timnas Indonesia belum ada Jay Iggaz, Emil Audero, Verdong, Martin Pais, Joy Pelupesi hingga Kevin Dick. Ya, timnas Irak sama sekali belum melihat, apalagi merasakan wajah asli kekuatan kita. Kita bicara realistis. Bukan sekedar mimpi, bukan angan kosong atau semangat membara tanpa dasar. Ini adalah bentuk optimisme yang berdiri di atas fakta, data, dan kobaran semangat di atas lambang Garuda.
Bukan untuk menyombongkan diri, apalagi untuk meremehkan para lawan, melainkan untuk menyamakan persepsi bahwa jalan menuju Piala Dunia kini lebih nyata dari sebelumnya, bahwa Indonesia sudah waktunya menuliskan namanya di pentas paling agung dalam dunia sepak bola. Tak ada yang lebih menentukan di dua laga penentu itu, selain para pahlawan berseragam Garuda itu sendiri. Merekalah ujung tombak mimpi kita. Merekalah yang menanggung beban jutaan harapan. Dan lihatlah, satu persatu dari mereka mulai bersiap. Tak lagi hanya latihan biasa, tapi persiapan layaknya pejuang sebelum turun ke medan tempurnya. Kita mulai dari sisi kanan pertahanan seperti Kevin Dick. Ia tak hanya mempertontonkan aura pemain dunianya di tanah Jerman, tapi ia menunjukkan kelasnya, menembus skuad utama Borussia Mönchengladbach yang menaklukkan salah satu tim Bundesliga ini. Adalah bukti bahwa Kevin Dick bukan hanya punya level yang berbeda. Ia bukan hanya pemain pertama dari Indonesia yang menginjakan kaki di Bundesliga, tapi simbol bahwa Garuda kini sudah bermain di panggung elit sepak bola dunia. Bayangkan pemain kita kini ditempah di salah satu liga terbaik di muka bumi. Dan semua itu dipersiapkan untuk Oktober nanti, untuk pertandingan yang akan menentukan apakah merah putih layak berkibar di Piala Dunia atau tidak. Sekarang kita melangkah ke lini tengah, ada Ivar Jenner, di mana sekarang ia berhasil menembus tim utama FC Utrecht, sementara rekan akrabnya Justin Hubner tiba-tiba bergabung dengan tim Eredivisie Fortuna Sittard. Jelas ini menjadi kabar baik bagi perkembangan skuad Indonesia. Lalu berita baik juga datang dari satu nama yang perlahan mulai tenggelam di ingatan kita. Dia adalah Nathan Joaon. Ia baru saja resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belanda, yaitu bersama klub Willem FC. Nathan diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun, ditambah opsi perpanjang 1 tahun. Mereka telah memulai perjalanan terjal mereka. Kemudian mereka berpencar ke medan tempurnya masing-masing, dari stadion dingin Jerman, Italia, Belanda hingga rumput panas Asia Tenggara. Namun ada satu hal yang menyatukan mereka, yaitu mimpi yang sama, mimpi menuju panggung terbesar bernama Piala Dunia. Kini jarak antara timnas Indonesia dan Piala Dunia hanya 2 nama. 2 negara Timur Tengah yang levelnya bukan lagi tak terjangkau, tapi justru bisa kita hadapi. Mampu kita kalahkan dan tak mustahil mampu kita taklukkan dengan skor yang mencolok. Peluang itu terbuka lebar dan kali ini Garuda tak akan menunduk. Garuda tak akan sekedar datang sebagai pelengkap. Dan kabar baiknya PSSI pun telah memulai jalur perangnya sendiri. Bukan hanya taktik dan persiapan teknis, tapi juga pada medan yang tak terlihat, yaitu diplomasi dan keadilan. Selama ini saat bertemu tim Timur, kita sering terjungkal bukan karena kalah bermain, tapi karena dikhianati oleh tiupan peluit wasit. Masih segar dalam ingatan wasit botak asal Oman yang merampas harapan kita melawan Bahrain. Harusnya sekarang Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia. Namun satu peluit menghancurkan kerja keras seluruh bangsa. Tapi tidak lagi sekarang. Yang terbaru resmi FIFA menyetujui protes PSSI. Wasit-wasit asal Timur Tengah tidak akan lagi diizinkan memimpin pertandingan Indonesia di ronde yang keempat nanti. Memang sepele, namun ini adalah salah satu langkah besar untuk melindungi mimpi. Juga satu kemenangan penting sebelum pertandingan dimulai. Karena kali ini kita tidak datang untuk mengisi posisi 2 apalagi posisi 3. Kita datang untuk menaklukkan dan merebut posisi pertama. Maka inilah saatnya kita katakan federasi telah menjalankan perannya. Para pemain telah mengasah kemampuannya. Dan para supporter telah menyiapkan suara dan jiwa mereka demi satu nama, Indonesia. Dukungan yang akan diberikan pada bulan Oktober nanti bukan lagi hanya sekadar nyanyian dari tribun. Ini akan jadi gelombang cinta terbesar yang pernah ditumpahkan supporter untuk timnas Indonesia. Karena kini jarak menuju keajaiban itu sungguh dekat dan sungguh berada di depan mata. Hanya 2 lawan, hanya 2 tembok terakhir yang harus kita robohkan, yaitu Irak dan Arab Saudi. Dan jika Garuda bisa menghindari kesalahan, menjaga disiplin, dan melibas 2 kekuatan itu, maka Oktober nanti langit Indonesia akan menangis. Jutaan air mata pecah bersamaan, bukan karena duka, tapi karena mimpi itu akhirnya menjadi nyata. Negeri gila bola ini telah menunggu terlalu lama. Kini pertanyaannya hanya tinggal satu. Mampukah kita mewujudkan mimpi itu? Tentu biarkan waktu yang menjawabnya. Tapi pastikan satu hal,
Kita akan berjuang sampai titik darah terakhir demi Garuda, demi bangsa, dan demi sejarah. Maka inilah yang kita sebut federasi telah bekerja sesuai bidangnya, dan para pemain telah melakukan persiapan untuk memperkuat cara tempurnya, dan juga para supporter pun juga sudah sangat siap meluapkan dukungan, yang mungkin kita bisa bilang dukungan terbaik yang pernah supporter berikan untuk timnas Indonesia. Karena jarak menuju keajaiban itu sungguh amat dekat dan sungguh di depan mata.